Undang-Undang Polri ini nomor 2 tahun 2002 ini kan sudah 20 tahun. Jadi memang sudah saatnya untuk dilakukan revisi atau perubahan untuk polisi yang lebih profesional, modern, di atas presisi. Prof setuju nggak? Ya setuju kalau... Prof, setelah tim Polri, reformasi Polri, transformasi akselerasi ini dibentuk, kan memang ada rencana Presiden juga membentuk tim reformasi. Dan tim ini sudah dibentuk, cuma belum diumumkan siapa saja. Mereka akan bekerja selama beberapa bulan dan akan merumuskan reformasi apa yang mereka usulkan untuk disampaikan kepada Presiden. Sudah ada obrolan, koordinasi segala macam, Prof? Ya kalau secara personal wong itu ya banyak yang saya kenal. Termasuk Prof Mahfud ya, udah iya. akrab. Sama Pak Doviri itu teman saya ya tahu. Pak Doviri itu satu liting. Oh, satu liting. Iya. Oh, iya. Mungkin dicari yang memang satu liting, Prof. Wah, jadi... bukanlah. Kayak sana ganteng, sini semar, sana siapa. Tapi udah WA-WA belum? Ya WA-WA-an ya, namanya temen di grup aja WA-WA-an habis mantu. Iya. Tapi bisa kerjasama ya nanti ya kalau tim itu udah dibentuk ya? Oh sama MNC aja kerjasama, apalagi sama yang lain. Nah, Prof, bagaimana polisi dalam rencana reformasi ke depan itu menangkap harapan-harapan publik, pelayanan yang cepat, yang humanis, tidak melakukan tindakan yang melebihi batas, cepat dalam melakukan respon seperti tadi yang Prof bilang dan saya juga pernah lihat di YouTube. Bagaimana itu bisa diimplementasikan dalam perubahan? Orang sekarang ini penting perlu prima, pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, pelayanan kemanusiaan yang standarnya prima. Prima itu apa? Cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Ya. Konteks inilah maka dikatakan bahwa ketulusan hati dengan penuh keikhlasan tadi katakan. Orang-orang yang tulus hati itu kelihatan dari sorot matanya, dari wajahnya. Setidaknya itu membuat rasa aman, sharing of happiness. Bukan orang-orang yang selalu membuat jarak. Tapi kita ini bagaimana polisi keberadaannya bisa diterima, dianggap menjadi bagian masyarakat yang dilayani dan didukung. Ini yang paling penting itu. Nah caranya ya tentu semua punya kesadaran. Kalau ini gerakan moral, kesadaran. Kalau kita mengatakan sadar bahwa polisi ini juga dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Saya nggak tahu di mana buku saya pernah menulis polisi ini rakyat gue jujur orang ngapusi. Nah, itu nggak tahu. Ya setuju nggak? Iya. Prof, kan kalau di beberapa negara itu kan polisinya itu jarang kelihatan di jalanan. Tapi begitu dibutuhkan, tiba-tiba dia udah muncul di depan wajah kita. Nah, ke depan nih ideal dari polisi ini mau seperti apa? Jadi nanti? kalau pemikiran saya ya, kita ini yang saya ajarkan kepada murid-murid saya, kita ini mengembangkan model smart policing. Smart policing itu harmoninya antara konvensional policing, electronic policing sebagai model pemulihan di era digital, dan forensic policing untuk menangani permasalahan-permasalahan by design atau di era kenormalan baru. Jadi ketiga-tiga ini konvensional, elektronik, dan forensik ini menjadi satu bagian yang nantinya bisa ditumbuh kembangkan. Itu ya harapannya ya? Ya bukan harapannya, ya semua harus seperti itu. Karena mau tidak mau, kita sekarang kan menggunakan ada smart city. Ya. Terutama kalau, smart city kan bukan urusan polisi. Ya betul, tapi untuk smart living dan smart mobility, nah ini juga harus termasuk pelayanan-pelayanan menggunakan aplikasi kan? Semua, justru sekarang ini tadi, cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses pakai apa? Kalau tidak pakai model berbasis online dan elektronik ya nggak bisa. Kalau itu udah dikembangkan sih kita akan lebih mudah tuh, kayak SIM sekarang udah bisa online kan? Ya, karena mau tidak mau sekarang begini ya, kita ini sekarang harus juga menyesuaikan, tapi kan Indonesia beragam, konvensional juga masih dibutuhkan. Ya benar. Kalau pelayanan segala macam kan nggak bisa harus semuanya online kan. Ya. Nah, Prof,
tidak banyak orang yang tahu bahwa polisi ini kan ada dari pusat sampai daerah. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota-kota besar sampai kota-kota kecil. Sebenarnya banyak juga polisi yang memberikan inspirasi di kotanya. Cuman kan rata-rata semua itu tidak terekspos. Ya. Yang terekspos adalah mereka melakukan tindakan. Saya tanya Mas Gaib, orang baik sama orang jahat banyak mana? Banyak orang baik. Ya sudah, sama. Tapi yang Depo yang jahat. Tapi kan bukan berarti itu polisi tidak melakukan reformasi banyak, kan? Polisi itu yang baik banyak. Dan mereka itu melakukan banyak hal. Memang kita sekarang gini ya, perlu ada, makanya perlu, karena media ini juga bisa membantu membranding siapa polisi baik. Karena mereka mungkin ya sudah biasa aja. Bahkan ada yang polisi dikasih hadiah umroh sama masyarakatnya. Ya. Pak Nyoman itu di Madura yang kenal dengan budaya Islam, Pak Nyoman orang Hindu. Setiap ada masalah beliau duduk depan, membela mereka, diterima. Orang-orang yang seperti itu sangat banyak, yang inspiring. Maka kalau saya hanya secara filosofis saya sampaikan, belajarlah rendah hati. Setan itu bisa semua kecuali rendah hati. Dengan rendah hati, tentu kita berusaha memahami, bukan dipahami. Melayani bukan dilayani. Ada di bukunya nih, rendah hati adalah jalan Tuhan kalau nggak salah. Ya. Setuju nggak? Setuju. Ya. Tapi kan Prof, di luar ini kan orang berpikirnya kalau kita ketemu sekarang, kita ngobrol dari sebelum kita honor sampai sekarang, kita nggak ngelihat sosok polisi yang keras, gahar, galak, tegas. Tapi begitu kita ketemu, enak nih, ya itu makanya saya mungkin pernah dengar ya, tak kenal maka tak sayang. Ada seorang ahli main biola nih, turun di stasiun main biola, kumpulin lah saweran, dapat 145 euro. Malamnya dia main di hall, gedung musik, opera gitu, dia main musik sold out, tiket paling rendah 145 euro. Siapa yang main? Niccolò Paganini, juara biola dunia. Yeah. Kenapa di terminal, di stasiun hanya dapat segitu? Yeah. Karena nggak kenal. Tapi ketika dikenal, maka kita juga harus membranding, memarketing. Ya, kan, tapi kan orang nih lepaskan kedudukan Polri dari di atas presiden langsung masuk ke Kemhan atau masuk ke Kemdagri, ganti namanya jadi apa segala macam. Itu kan suara-suara yang didengungkan. Ya, orang-orang itu kan berpikirnya menurut saya, mohon maaf, selalu menghembuskan hal-hal yang menurut saya juga dasarnya opo. Kadang-kadang mereka kok terus jadi banyak yang ahli, jadi negarawan, jadi politisi, ngomongnya keras seolah-olah benar. Ya boleh saja, ya tidak ada masalah. Karena apa? Justru kita dialog. Kita ini bangsa Indonesia yang masyarakatnya majemuk, rawan dengan primordialisme, rawan separatis, rawan bubar, rawan bencana. Ini kalau dirubah-rubah dengan kepentingan-kepentingan sesaat atau apalagi politik, selesai, wes. Ini pilar demokrasi loh. Ya. Ini kalau digergaji terus, ya mudah-mudahan dengan adanya media ini orang mulai tahu, jangan sembarangan ikut. Wah, lo kalau ngomong keras itu belum tentu bener. Mohon maaf. Ini ini acara mohon maaf ya judulnya karena saya banyak minta maaf. Nggak. Ini kalau bahasa Jawa saya mengatakan gini, asu gede menang kerai, bukan itu. Nggak apa, karena di sini saya ada baca quote dari Prof nih. Kepura-puraan seringkali dipilih karena lebih menguntungkan walau syarat penipuan. Ya, setuju? Setuju. Ya udah. Karena mereka ini acara bukan sudu, bukan kepentingan superficial. Maka saya bilang asik-asik aja, ngomong-ngomong aja enggak apa-apa. Tetapi orang lebih tahu, ingat, jangan main-main. Karena semua kepentingan-kepentingan yang tidak memikirkan keindonesiaan, walat saya bilang, hati-hati. Orang Jawa Mas Gaib? Ya, yang Jawa. Belum pernah menggunakan kata-kata 3S toh? Belum. Sopo salah. Ya udah, nanti saya tidak mengutuk. Saya bukan wakilnya Bathara Yama Dipati, pengabdian bukan. Tapi sudah orang-orang yang cari kepentingan, cari panggung, cari kesempatan, begini, kualat,
Nih, profesor yang ngomong nih. Loh, kalau nggak gitu nggak dikasih merah-merah begini ya. Lah kalau kita percaya Tuhan nggak bilang sopo salah terserah. Semoga semua keinginan kita untuk melakukan reformasi, transformasi di tubuh Polri itu diniatkan dengan niat yang baik. Karena kalau tidak niatnya baik, niatnya politik, kualat tuh katanya. Jadi semoga semuanya begitu ya Prof ya? Ya harapannya. Karena ini untuk rakyat, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Kalau ini hanya untuk ambisi, nafsu, ya wis nek keserakat aku ora tanggung jawab. Maka saya ya los-los aja nggak apa-apa. Prof, kan ada yang bilang nih Undang-Undang Polri ini nomor 2 tahun 2002 ini kan sudah 20 tahun. Jadi memang sudah saatnya untuk dilakukan revisi atau perubahan untuk polisi yang lebih profesional, modern, di atas presisi. Prof setuju nggak? Ya setuju. Kalau saya bilang begini ya, yang paling penting menurut saya, satu, pegang pada refleksi nilai-nilai terberat atau ya. Dua, kalau secara singkat saya katakan lebih mengutamakan pencegahan. Keempat, kita harus juga bisa mengembangkan, mengatasi segala perubahan yang kekinian atau berpikir futuristik. Yang kelima, kita harus memikirkan pada smart policing. Keenam, kita harus mengembangkan literasi dan bagaimana kita selalu berbasis kepada asas demokrasi dan juga civil society. Udah terjawab sih itu. Nah, ya. Udah terjawab. Jadi sebenarnya nggak perlu reformasi terlampau dalam juga. Kalau semuanya seperti yang Prof ucapkan. Tapi kan, nanti kalau seperti saya semua satu gundul badannya gemuk kan lucu. Ya biarlah dengan cara mereka. Tapi setidaknya orang-orang terpanggil. Dan sekarang ini ada media, ada siapa saja yang bisa menjadi pengamat. Bisa membantu polisi juga. Ya, harapannya ada dari teman-teman di UGM melakukan analisis, melakukan penelitian. Ada beberapa hal yang perlu dirubah di Polri. Satu, proses rekrutmen. Dua, pembelajaran tentang pemahaman tentang HAM. Kemudian soal organisasi. Terus ada satu lagi saya lupa. Kira-kira itu masukan dari teman-teman dari UGM. Ya saya sangat setuju. Sudah pernah dengar toh yang meritokrasi, soal meritokrasi. Saya sudah dengar yang lain bahwa garbage in, garbage out. Iya. Jadi mungkin kalau orang Indonesia itu kadang konang extended family system. Tapi setidaknya standar jangan dilupakan. Yang kedua, pembelajaran, proses belajar. Maka di Lemdiklat ini, Lemdiklat Polri berbasis moral dan literasi untuk mentransformasi, mengkaji dan mengembangkan ilmu kepolisian agar para peserta didiknya mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul atau profesional, cerdas, bermoral dan modern. Kecepatan. Saya kalau nggak cepet-cepet perewangannya nanti ngomongnya gimana lupa saya. Kalau gitu ngopi dulu, ngopi. Ngopi, cuman rasanya air putih ini. Coba yang nanya aja haus apalagi yang jawab.